3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, di mana kali ini kita pada mata pelajaran IPS akan membahas materi yang ada pada bab 1 di semester 1 ini, yakni tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Pernahkah kalian mendengar kata ASEAN? Jika belum pernah, mohon untuk menyimak video ini dengan sungguh-sungguh dan silakan catat bagian terpenting dari proses pemberian materi agar kalian mudah untuk memahami materinya. Tujuan mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN, menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Mengenal negara-negara ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau dapat kita singkat menjadi ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berikut ini merupakan 5 tokoh perwakilan negara yang memprakarsai atau mendirikan ASEAN. Kalian tahu tidak bahwa ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan 10 negara loh? Apa sajakah 10 negara tersebut? 10 negara tersebut terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Agar lebih mudah mengingatnya, saya coba untuk menyanyikannya ya. Yuk bernyanyi bersama-sama. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, 10 negara anggota ASEAN. Mudah bukan? Selamat menghafal ya. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dapat dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal tersebutlah yang menjadikan negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih sekitar 4.817.000 km persegi. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, hanya Laoslah yang tidak memiliki laut. Maka dari itu, Laos tidak mendapatkan pendapatannya dari hasil laut.
Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk kompak. Bentuk kompak yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya seperti negara Kamboja. Bentuk yang kedua adalah fragmented. Fragmented berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya seperti negara kita, yakni negara Indonesia. Yang ketiga ada bentuk elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya seperti negara Vietnam. Bentuk yang terakhir yakni bentuk protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang juga. Contohnya seperti negara Thailand dan Myanmar. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga sebagai letak astronomis. Batas-batas wilayah ASEAN yakni di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Kondisi iklim ASEAN di mana hal tersebut dipengaruhi karena adanya letak astronomis ASEAN yang menyebabkan Asia Tenggara berada di daerah tropis. Lokasi tersebut diketahui berada di sekitar garis ekuator atau sering disebut sebagai garis khatulistiwa. Iklim tropis terjadi karena wilayah ASEAN mendapat pengaruh dari angin musim yang datang dari gurun di Australia dan daratan Asia. Selain itu, ada juga angin pasat yang bertiup dari daerah subtropis menuju garis ekuator. Adapun angin musim terjadi karena perbedaan tekanan udara antara dua wilayah. Angin ini membuat ASEAN memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Lalu, berapakah letak astronomis ASEAN? Asia Tenggara sendiri memiliki letak astronomis yakni 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Baik itu kebutuhan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara atau dengan dunia internasional. Hubungan kerjasama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni hubungan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Hubungan kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara yang lain, di mana pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa kegiatan ekspor dan impor. Sebagai contoh di mana negara Indonesia dapat mengekspor hasil hutannya seperti kayu ataupun bahan-bahan tambang lainnya ke negara Thailand. Sedangkan negara Thailand dapat mengimpor hasil pertaniannya ke negara Indonesia. Jadi hal tersebut dinamakan kerjasama bilateral karena dapat dilakukan hubungan kerjasama antara satu negara yakni antara Indonesia dan Thailand. Hubungan kerjasama yang kedua yakni kerjasama regional atau dapat dilakukan dalam satu kawasan. Contohnya seperti membuat organisasi ASEAN. Hal tersebut dengan tujuan di mana organisasi ASEAN ini dapat mewadahi anggota-anggota dari
ASEAN ini untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang. Contohnya seperti ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, sosial, dan lain-lain. Sebagai contoh, agar terjaga stabilitas kawasan, dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan tersebut, dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral atau biasa dikenal dengan singkatan JOPFAN, yakni singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Salah satu contoh kerjasama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antara negara anggota ASEAN tentunya, dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama yang terakhir yakni adalah kerjasama multilateral atau kerjasama yang dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contoh, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lainnya seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Adapun faktor pendorong dan penghambat terjadinya kerjasama baik itu bilateral, regional maupun multilateral adalah sebagai berikut. Faktor pendorong terbentuknya kerjasama yaitu didasari dua faktor. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan sumber daya alam di antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia salah satunya yang mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga dapat mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis dapat menjadikan terbentuknya kerjasama antar negara pula. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya seperti negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Sedangkan untuk beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain, yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Ketiga, kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Dan yang terakhir, yakni perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan di setiap negara anggota, baik itu kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Berikut ini merupakan penjelasan bentuk kerjasama dari berbagai bidang.
Yang pertama, terdapat bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Dilaksanakannya oleh Komite on Social Development atau yang sering disingkat dengan COSD. Tujuan dari terciptanya kerjasama di bidang ini adalah agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Selanjutnya ada bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, serta kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang terakhir yakni di bidang pendidikan. Hal ini dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh dari bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pada aspek ekonomi, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini sering disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dapat disingkat dengan MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Namun, hal ini juga menjadi potensi yang baik bagi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal pesaing yang paling utama dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikir secara global. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat di Asia Tenggara yang tentunya berbeda-beda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingannya masing-masing. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Maka dari itu, dengan adanya organisasi ASEAN ini memiliki tujuan dalam aspek sosial, yakni menimbulkan proses interaksi sosial agar mewujudkan rasa simpati dan empati terhadap para anggota yang ada di ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015, di mana ASEAN memiliki tekad tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut.
Perubahan dan interaksi antar ruang juga berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Adapun beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama yakni sengketa perbatasan wilayah. Tahukah kamu bahwa masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Legitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Kuilper Vihea, serta Pulau Pedra Branca. Yang kedua adalah pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Adapun beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain yakni kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbentuk melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos pada tanggal 16 sampai dengan 19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability. Isi dari deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan yang pertama, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Yang ketiga, pembuat kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Jangan lupa bagi kalian yang merasa bahwa channel ini dapat membantu pembelajaran kalian untuk
like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari segala macam virus yang berbahaya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.